Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan masuk ke F&B Management ya. Jadi walaupun kamu di rooms, nanti kalau di bisnis hospitality kamu mempelajari semua departemen yang ada di industri hotel ya. Oke, saya minta Sapri bisa baca. Bisa di-mute Sapri. Ini, Pak. Ya. Ada yang bisa baca? Sapri bisa? Yang lain atau enggak? Oh, iya. Saya aja. Syafri coba dulu ya, Pak ya. Ya. Size and scope food and beverage operations. Food and beverage provisions is simply one element of hospitality industry. And the restaurant and bars and clubs sectors have shown very strong growth in turnover and can be seen to be dominant sectors of food and beverage operations. As a large part of hotel turnover is dependent on room sales. The canteen and contract catering or contract food service sectors have also shown strong growth. In employment terms, restaurants are easily the largest sectors, closely followed by pubs, bar, and clubs, with the hotel sector growing more slowly and the contract food service sector holding steady. Oke, thank you ya. Jadi walaupun kamu di rooms, kamu mempelajari semua departemen, kita nggak tahu once kamu nanti di industri bisa aja kamu masuk karirnya mungkin dari F&B dulu atau dari departemen lain dulu ya. Nah saat ini F&B ini cukup happening ya, beberapa restoran yang baik single restoran, standalone restoran atau restoran di hotel, apalagi kemarin lagi pandemik itu kreativitasnya semakin baik gitu ya, dan posisi kulineri juga cukup yang diminati oleh para anak-anak sekarang gitu ya, apalagi setelah adanya kayak lomba antar chef gitu segala macam ya. Jadi F&B adalah satu faktor yang memberikan kontribusi penjualan di dalam hotel ya. Seperti saya sampaikan kemarin, ada beberapa hotel yang F&B revenue-nya juga hampir mendekati rooms, seperti hotel di Mulia di Jakarta atau Shangri-La Jakarta, di mana dia punya ballroom, punya restorannya banyak, sehingga revenue-nya juga hampir mendekati ke penjualan dari kamar. Nah, standar industri di restoran atau F&B, sebenarnya kalau yang restorannya ada di dalam hotel itu nempel satu izinnya sama hotel gitu ya. Tapi ada beberapa sekarang hotel yang juga di-outsource-kan restorannya. Ada satu hotel mungkin specialty Thai restorannya atau Chinese restorannya, Japanese restorannya bukan managed by hotelnya. Mungkin menggunakan famous brand saat ini, misalnya restoran Jepangnya yang lagi famous misal gitu Sushi Tei gitu kan. Tidak menutup kemungkinan kita kolaborasi, jadi kamu bikin hotelnya tapi restorannya kamu outsource gitu ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kontrak manajemen yang berkembang sehingga dari waktu ke waktu kita akan mendapatkan sesuatu hal yang baru ya. Nah, restoran ini atau F&B ini termasuk yang mempunyai expense yang cukup tinggi ya. Jadi benar-benar harus dikontrol gitu ya. Dan banyak juga selain background GM dari rooms, dari F&B juga banyak. Karena dari F&B ini cukup lengkap ya. Dia punya harus kreativitasnya, manajemennya, terus jualannya juga banyak gitu ya, strategi pemasarannya segala macam gitu ya.
Secara umum kalau di departemental F&B biasanya ini ceritanya restoran ya. Kalau restoran atau industri F&B bukan hotel aja, itu terbagi dua, ada yang service, ada yang produk gitu ya. Nah, kurang lebih ini kalau cerita tentang industri F&B secara keseluruhan, termasuk hotel, ada catering, ada klub, rumah sakit pun kita punya ada F&B-nya ya, itu restoran yang atau kitchen yang disiapin untuk memberikan nutrisi pada para pasiennya gitu ya. Sebenarnya sama prinsipnya, cuman bedanya kalau di rumah sakit itu restorannya ada ahli gizinya, jadi setiap makanan harus ada kandungan berapa karbohidratnya, berapa proteinnya dan sebagainya. Sedangkan kalau di restoran lebih ke taste sama presentation ya. Nah, di dalam F&B ini seperti saya sampaikan, cost-nya cukup tinggi ya, karena untuk bikin makanan itu kan kita harus belanja. Jadi kamu bikin steak gitu kan, kamu harus belanja meat-nya, dagingnya. Nah, cost-nya ini tuh rata-rata cukup mahal gitu. Apalagi kalau kamu punya barang-barangnya barang-barang import gitu ya. Nah, jadi di sini kemampuan kamu sebagai, misalnya kamu jadi F&B manager atau restoran manager harus bisa mengkontrol biaya-biaya yang ada di dalam hotel, restoran, ataupun di dalam F&B departemennya gitu ya. Terus yang kedua, F&B manager juga tidak boleh bergantung sekali sama orang sales. Dia juga harus punya kreasi gimana cara jualannya gitu ya. Terkadang di dalam F&B departemen, kalau hotelnya besar ya, kayak grupnya bintang 5 gitu ya, dia ada sales sendiri. Dia biasanya punya banquet sales atau catering sales sendiri. Untuk jualan, dia punya wedding, dia jualan punya event. Mungkin di restoran ada event-event tertentu. Kita bikin kalender setiap tahun itu. Jadi mulai dari mungkin bulan Februari ada Valentine, bulan apa ada acara apa gitu. Nah, itu dibikin kalender eventnya dalam 1 tahun. Sehingga setiap bulan itu ada temanya, ada tematiknya. Kalau kamu masuk ke hotel ya, di restoran atau di coffee shopnya, masuk ada tema tuh misalnya Japanese food buffet gitu kan. Jadi mungkin minggu ini apa sih nama tematiknya Jawa gitu, atau minggu depan Sumatera atau Palembang atau apa. Nah, ini seorang FP manager itu harus punya kreativitas yang sangat tinggi gitu ya, supaya nggak bosen gitu kan. Beda kalau kamar memang udah ada sih gitu aja, ada kamar, ada tempat tidur udah. Kalau restoran atau makanan itu kan bisa dirubah gitu, ambience-nya, presentation-nya, kualitas makanannya dan sebagainya, sampai level of service-nya juga. Dulu saya ingat di restoran di salah satu hotel di Palembang, itu seorang GM sampai dia belajar ke Cina gitu ya, gimana cara serve di Chinese restoran yang otentik gitu ya, di negara China-nya, kayak penyajian tehnya itu ada khusus gitu caranya, tata caranya gitu. Nah, hal-hal yang bersifat begitu itu bisa dijual tuh kalau kita sebagai F&B gitu ya. Jadi yang dijual di F&B itu adalah dari mata, dari rasa gitu ya. Jadi lebih ke banyak ke interaktif di tamunya ya, dari ngelihat presentasinya bagus, dicoba wangi makanannya, terus dicobain rasanya enak dan sebagainya. Nah, ini yang lebih kompleks ya kalau di F&B. Bukan rooms tidak kompleks, tapi F&B ini lebih detail nantinya. Kamu kalau berkarir di sini, cukup banyak PR-nya, cukup banyak checklist yang harus kamu kerjakan. Ya. Sampai di sini ada yang mau nanya dulu nggak tentang F&B sebelum saya lanjut? Ada yang mau tanya tentang F&B management? Oke, kalau ada saya lanjut. Ya. Saya minta Dendi, bisa baca Dendi. Baik, Pak. Cost and marketing. Marketing-oriented business display the following characteristic. A high percentage of fixed costs, a greater reliance on increase in revenue rather than decrease in cost to contribute to the profit level of establishment. An unstable market, demand for the product more likely to have more flexible pricing policy in order to attract customer at of peak time. Oke, seperti saya sampaikan tadi ya, jadi di F&B itu faktor terbesar dari sisi biaya adalah food cost ya, salah satunya. Food cost-nya
menjadi suatu konsentrasi tersendiri. Jadi revenue F&B gitu ya, akan termakan oleh food cost yang paling besar. Sesudah itu baru gaji dan sebagainya gitu ya. Nah, gimana kita bisa mengontrol biaya-biaya yang besar itu kayak gaji dan pegawai. Banyak seperti saya sampaikan di kuliah-kuliah sebelumnya bahwa zaman dulu itu food cost selalu identik dengan angka 35%. Itu bagus. Tapi ternyata sekarang ini 35 bukan menjadi patokan ya, apalagi kemarin lagi pandemi. Kita bisa jualan dengan food cost tinggi, 40%, 50%, tapi volume jualannya banyak gitu. Daripada kita jualan cost-nya rendah tapi nggak ada yang beli juga, itu problem gitu ya. Jadi relativitas cost ini sekarang mengikuti dari ininya industri ya. Yang bagus sih food cost rendah mungkin, volume penjualan sebanyak mungkin. Tapi kan di dalam dunia nyata kadang-kadang kita tidak bisa mendapatkan semua luxurious itu gitu ya. Nah, misalnya kamu bikin usaha, bikin restoran di Palembang atau bikin coffee shop atau bikin apa ya, fast food restoran atau apapun, baik yang brand ataupun tidak brand gitu ya. Kamu nanti dituntut kan dari yang kuliah pertama kan gimana bikin studi kelayakannya dulu. Misalnya kamu bikin restorannya konsepnya Japanese gitu ya. Kamu mengambil market Japanese karena sekarang lagi happening misalnya tentang budaya Jepang. Makanan Jepang tuh lagi laku di mana-mana. Nah, kamu coba mau bisnis misalnya tentang Japanese restoran. Nah, kamu melihat dulu marketnya seperti apa. Yang di pelajaran pertama tuh studi kelayakan. Terus lanjut ke desain. Oh, restoran Jepang tuh modelnya seperti ini dan seperti ini. Terus kamu juga harus analisa marketnya tuh di Palembang kira-kira kalau jualan makanan Jepang gitu ya. Bisa sushi teh ya jalan-jalan sushi teh itu rata-rata orang makan mungkin sekitar 200 ribuan kira-kira market di Palembang bisa nggak ada yang beli di angka 400 ribu 200 ribu something ke atas gitu ya. Nah mungkin ada tapi nggak banyak. Nah kalau nggak banyak kan berarti kamu harus bisa ngontrol tuh food cost-nya, harus bisa ngontrol biaya listrik, biaya gaji dan sebagainya supaya restoran kamu itu bisa bisa tumbuh dan berkembang dengan jangka waktu yang lama gitu ya. Nah, ini salah satu poin yang sangat penting di dalam F&B, salah satunya adalah cost. Yang kedua dengan marketing. Kalau kamu punya brand restoran yang udah namanya sih enak, misalnya Sushite kan brandnya udah kuat, udah well known gitu ya. Atau Hanamasa, terus apa lagi ya. Atau Korean food, apapun gitu. Tapi kalau kamu bikin single restoran, stand alone, kamu bikin branding sendiri, nah itu dibutuhkan suatu effort ya, suatu usaha yang kuat supaya brand kamu bisa diterima di market. Satu brandnya diterima, terus produknya bisa masuk, taste-nya segala macam. Jadi kompleksitas ya di F&B ini cukup rumit ya. Nah, cuman di F&B ini juga punya ya sama profitability-nya. Ya kalau kita restorannya bagus bisa manage mungkin bisa untungnya besar, tapi rata-rata profitnya F&B itu di 20% ke atas lah ya. Kalau memang restoran kita bagus, volumenya banyak, laku, mungkin bisa GOP-nya atau profitnya itu bisa sekitar 40 sampai 50 ya. Tapi tergantung dari kembali daya belinya masyarakat di situ. Kamu misalnya di Palembang mau jualan fine dining kan, siapa yang mau makan fine dining di sana gitu ya. Karena ada pun sedikit gitu marketnya nggak banyak. Jadi kamu mungkin akan main yang kelasnya yang low class tapi yang marketnya banyak. Tapi harganya kan akan murah gitu kan. Kamu persaingannya akan lebih ketat dan sebagainya. Oke. Nah, F&B manager, nah kerjanya F&B manager itu nanti kalau kamu mungkin training di hotel, kamu nggak seorang F&B manager itu day to day-nya adalah dia harus bisa memastikan produk yang dia jual bersama si chef itu produknya selalu ada dalam artian available ya. Jangan sampai kamu order makanan sold out alasannya barangnya habis gitu ya. Barang habis kalau laku fine gitu, tapi barang habis kalau nggak ada stok itu berarti nggak niat jualannya. Ngapain banyak menu kalau orang order nggak ada gitu ya. Kamu suka ngeliat kan ada satu restoran menunya ditutup gitu kan nggak proper gitu. Kalau di hotel nggak boleh seperti itu ya. Jadi kita pastiin sebelum kita buka operation restoran tuh si supervisornya F&B itu akan ngecek sama si chef hari ini menu apa aja yang available gitu ya.
terus yang nggak ada apa gitu. Jadi waktu anak-anak waiter itu nawarin ke tamu, ya nawarin yang available dan yang harganya tinggi kalau bisa gitu ya, kita upsell gitu. Sama seperti di room, kamu juga nge-upsell kamar yang lebih tinggi. Kalau di F&B, waiter, waitress upsell ke menu yang harga termahal gitu ya. Itu supaya apa? Supaya jualannya makin laku dan makin revenue-nya makin besar. Nah, konsep dari F&B ini seperti room sama detail. Jadi setiap pagi atau jam tertentu pasti ada briefing ya antara FBM, terus restoran manager, restoran supervisor, pembagian area waiter misalnya satu megang zone 1, satu megang zone 2, yang satu bagian clear up, yang satu bagian apa sih namanya? Mungkin bagian bantu di belakang dan sebagainya. Nah, ini adalah pembagian di dalam restoran ya, dalam konteks kecil. Tapi dalam konteks besar, seorang F&B manager dia bisa membawahi banyak, ada banquet manager, restoran manager, bar manager. Kadang-kadang ada FB director juga membawahi chef-nya gitu. Chef bisa dibawa dari FB director. Ya, tergantung dari besaran hotelnya gitu ya. Biasanya kalau hotel bintang 5 yang udah besar, chef-nya berdiri sendiri ya, dia reporting line langsung ke GM. Tapi ada juga yang kalau pengen bagus, misalnya FB director-nya emang background-nya udah chef gitu, jadi udah kuat gitu produknya. Ya dia udah sekalian megang service dan megang produk gitu. Jadi dua-duanya dapat gitu ya. Nah, kadang terjadi di konflik dalam hotel itu antara produk sama servis gitu ya. Misalnya produknya bikinnya kelamaan, sedangkan anak servis kan yang langsung berhadapan tamu komplain ke anak servis. Atau makanannya pas keluar ternyata tidak sesuai dengan request-nya gitu. Nah, itu banyak terjadi ya. Kamu bisa lihat kalau di film-film kan gimana Hell Kitchen, kalau kamu lihat itu si chefnya itu dia bisa lempar piring, numpahin makanan kalau produknya itu nggak standar gitu, karena memang harus begitu supaya anak-anak kitchennya itu sama anak-anak servis terbiasa kerja under pressure, kerja dengan ketelitian. Jadi diharapkan akan selalu produknya itu selalu bagus gitu ya. Beda kalau chefnya nyantai gitu, makanan nggak dicek dulu. Biasanya kalau bagusnya setiap cek itu setiap makanan sebelum keluar ke tamu dia tes dulu, rasakan. Rasanya masuk nggak nih? Presentasinya udah bener nggak gitu. Kalau chef ada juga yang temperamen itu bisa dilemparin tuh ke cooknya gitu kalau nggak standar. Nah, supaya apa? Supaya mereka belajar gitu. Ke depannya nggak melakukan kesalahan-kesalahan lagi gitu ya. Ada yang mau nanya nggak sebelum ke sini? Ada yang beberapa faktor yang membentuk seorang manajer ya tujuannya. Memang dari kondisi kemarin kita yang pertama sih organization culture-nya ya. Kalau memang perusahaan itu brand besar yang sudah mempunyai corporate culture yang bagus, sehingga operation itu bisa berjalan secara profesional gitu ya. Lininya jelas, laporan hierarkinya jelas dan sebagainya. Terus situasi ekonomi mempengaruhi juga ya, sama. Hotel kalau lagi pandemik pasti sepi. Restoran atau F&B outlet juga pas lagi ekonomi situasi lagi drop ya sulit. Tapi kita diminta kreativitas itu. Makanya dulu kayak di Borobudur dia bisa jualan catering untuk wedding. Zaman dulu kan mana ada bintang 5 jualan catering gitu kan. Sekarang catering, maksudnya catering yang masuk ke offices gitu ya. Kalau dulu catering kalau buat wedding sih fine gitu ya. Nah, sekarang kemarin itu dengan kondisi pandemi itu membuat semuanya kreativitas. Jadi kita saling membuat sesuatu hal yang baru. Malah beberapa brand itu dia kerjasama dengan lokal restoran. Misalnya ada satu brand di Bali kerjasama dengan Warung Made gitu. Warung Made di Bali itu terkenal. Yang di daerah mana tuh? Warung Made waktu kejadian bom 2 itu. Nah, itu dia punya konsep grillnya gitu ya. Nah, itu gimana membawa konsep restoran Made yang ada di pinggir pantai dimasukin ke hotel bintang 5. Nah, itu ada contoh-contoh kolaborasi. Atau misalnya saya jadi GM di hotel, misalnya di Jakarta gitu. Saya minta teman saya GM hotel di Maldives, minjem chefnya gitu ya. Biasanya kita sebut kitchen takeover gitu ya. Jadi chef terkenal dari Maldives, kita minta bantuannya jualan di Jakarta, konsepnya misalnya Italian gitu. Nah, jualan Italian dengan mengharap
satu brandingnya hotel tersebut naik, restorannya juga naik, dan bawa nama si chefnya ini gitu. Chefnya itu udah punya brand gitu ya, branding dari chefnya apa sih namanya, celebrity chef gitu ya. Dia bisa ngangkat jualannya di outlet tersebut gitu ya. Nah, hal-hal yang ini kamu nanti bisa dipelajarin tuh kalau kamu masuk ke dalam F&B departemen. Walaupun di dunia hotel kan tidak tertutup kemungkinan kamu masuk dari room berkarir di F&B, fine-fine aja. Banyak teman saya background-nya F&B malah jadi FOM. Background F&B malah jadi finance. Jadi tidak tertutup kemungkinan karena di hotel itu semua orang bisa menjadi apapun asal dia punya kemampuan, kemauan, dan niatnya. Ini sebagai contoh bahwa kita day-to-day operation di F&B ya, di mana di F&B itu benar-benar memang dibutuhkan yang saya pernah tadi sampaikan bahwa unsur mata, jadi tamu melihat presentasi, terus tamu merasakan makanannya, taste-nya gitu kan, terus merasakan wangi makanan dagingnya tuh wangi dagingnya, jadi kompleks gitu ya. Beda kan kalau kamar yang penting bersih, nggak ada presentasi yang macam-macam gitu. Tapi kalau F&B kan bisa berbeda-beda presentasinya. Hari ini mungkin modelnya sticknya pakai hot stone, mungkin besok pakai plating dan sebagainya. Nah itu kan hal-hal yang gini di rooms nggak ada gitu kan. Kalau di F&B itu terbuka kemungkinan semua kreativitas dan revenue-nya nggak dibatasin. Kalau kamar kan kamu kamarnya 100 jualannya udah sampai 100 doang. Tapi kalau F&B mau sitting kamu 100, kamu jualan 200, fine-fine aja, bisa ngambil di pool, bisa ngambil di bangket, dan sebagainya. Gitu ya. Nggak ada yang mau nanya tentang F&B? Belum, Pak. Oke, kalau nggak ada, ini career path level manager secara career path di F&B ataupun sama di departemen lain. Kita mulai dengan junior departemen atau mungkin dari staff, naik supervisor, masuk ke junior departemen head, asmen, naik ke dev head, udah dev head jadi escom jadi GM jadi area jadi director. Nah inilah level yang secara umum yang ada di dalam hotel ya. Jadi kamu levelingnya mulai dari bawah, jarang orang yang langsung posisinya GM, harusnya semua dari bawah gitu. Gimana kamu mau jadi GM kalau kamu nggak ngerti kerjaan yang anak buah kamu, nanti kamu dibohongin gitu ya. Nah jadi semua melalui satu proses dari nol gitu, dari staff dulu, supervisor, dan seterusnya. Nah, F&B management sama seperti yang lain, dia harus membuat perencanaan. Nah, kira-kira nih tahun depan nih saya bikin budget nih buat F&B. Jualan restorannya harus berapa sih jualan tahun depan? Oh, misalnya harus naik 10% gitu dari corporate atau dari area minta kenaikannya 10%. Nah, kalau naik 10%, kira-kira saya butuh apa aja nih gitu kan. Terus untuk menjaga motivasi karyawan, tahun depan kan targetnya lebih besar. Apa nih kira-kira gitu lah. Nah, selanjutnya kita mengkontrol agar budget yang dicanangkan atau diputuskan bisa kita achieve gitu ya. Nah, kadang-kadang mungkin tahun depan kita perlu tambahan orang nih, karena ada restorannya mau bikin konsep offsite catering gitu kan. Membutuhkan tambahan orang untuk waiter, untuk level supervisor, waktu jualan offsite catering, dan sebagainya. Kendala-kendala dalam F&B sama ya seperti yang lain, ada eksternal, ada internal. Yang pastinya eksternal, aturan pemerintah gitu ya. Misalnya tidak boleh ada restoran di daerah tertentu karena itu menjadi daerah hijau gitu ya. Atau keadaan ekonomi bersampaikan lagi lesu atau harga-harga lagi mahal, kadang-kadang kan daya beli masyarakat berubah ya. Dan sebagainya. Kondisi internal ya karyawan, misalnya karyawannya udah kelamaan, banyak bolosnya, banyak sakitnya, dan sebagainya. Terus makanannya kontrolnya kurang, banyak yang terbuang, harga jual nggak naik-naik, terus produknya nggak bagus-bagus, produknya gitu-gitu aja, akhirnya customer juga bosan. Kamu pernah ngalamin nggak satu, kamu masuk ke restoran yang kamu sukain, terus tahun kemudian kamu datang lagi terasa perbedaannya gitu loh. Biasanya yang pertama kamu akan komen, oh ini chefnya beda kali ya gitu. Pasti yang akan kita komen. Karena biasanya kalau restoran yang sudah brandnya bagus itu makanannya akan konsisten. Misalnya kamu makan tadi Sushi Tei, makan di Jakarta, di Palembang, di Bandung, harusnya taste-nya sama karena produknya, speknya
preparation-nya dan cara cooking methodnya sama gitu ya. Nah, tapi ada satu restoran yang juga branding gitu ya, tapi kamu bisa ngerasain pas makan di Surabaya, buburnya kayak gini nih, pas makan di Bandung kok buburnya beda gitu. Nah, kayak gitu. Mungkin ternyata pas kita ngobrol, oh ini Pak udah ada perubahan, chefnya ganti dan segala macam, chef corporate-nya gitu ya. Nah, ini tamu yang reguler akan bisa merasakan secara langsung, karena dia kan kalau terbiasa makan sering gitu ya, berbulan-bulan, sering makan di situ, dia tahu rasanya tuh gitu. Waktu terjadi beda rasa, dia pasti merasakan sesuatu yang berbeda, yang lain gitu ya. Kayak gitu-gitulah. Jadi di F&B ini yang saya sampaikan, kamu harus detail. Kalau kamu kan, kalau di room, kamar sepanjang tamu, AC-nya dingin, air panasnya jalan, udah nggak masalah gitu kan. Tapi kalau makanan, misalnya kurang panas, atau tempatnya plate-nya beda, salah gitu, itu akan mempengaruhi tamunya gitu ya. Juga kita harus memanage itu yang tadi sampaikan untuk membuat meal-nya itu bagus, experience. Kan yang dijual sama F&B itu sekarang experience, ya di room juga sama dijualnya experience. Tapi kamu lihat ya sekarang restoran-restoran itu, satu, kita sekarang ini kan harus Instagramable ya. Kadang-kadang restoran makannya enak, tapi nggak ada tempat buat foto, buat apa, itu sekarang menjadi keharusan gitu. Sekarang kadang-kadang malah Instagramable-nya lebih dominan, walaupun produknya nggak terlalu enak gitu. Tapi yang bagus ya kedua-duanya. Kamu dari sisi marketing site-nya bagus, produknya juga terjaga gitu ya. Nah, banyak dulu di Bandung, kalau kamu ke Bandung ya ada hotel, restoran-restoran yang di Dago ya, di daerah atas, itu daerahnya dingin. Konsep makanannya itu ada yang Western, European gitu ya. Yang disajikan dalam kondisi harus panas atau hot gitu ya. Jadi ambiennya dapat itu, suasananya di pegunungan dingin, makanannya hangat, itu kan itu suatu kolaborasi atau yang sangat dicari oleh tamu gitu. Dari sisi experience-nya dia dapat, terus dari sisi produknya dia enak rasanya. Jadi itu yang dicari tamu kan saat ini. Nah, dulu ada satu restoran di Bandung itu sampai penuh gitu setiap weekend itu, sampai kita harus pesan jauh-jauh hari gitu. Nah, itu keberhasilan seorang F&B manajernya tuh, dia bikin produk yang tematik, terus produk kualitasnya yang terjaga sehingga tamu bisa ngantri gitu ya. Ada juga di beberapa negara Eropa gitu, kalau mau reserve restoran itu sampai berbulan-bulan gitu. Karena ya seatingnya terbatas pastinya. Terus yang kedua, produknya memang kualitasnya sangat top gitu, sehingga orang mau makan ke situ pun harus ngantri gitu, harus reserve sebulan atau 4 bulan sebelumnya gitu ya. Nah, ini juga sama, kita harus dalam membuat market. Nanti waktu kamu bikin restoran di Palembang, kamu harus tahu kira-kira target marketnya siapa nih. Nah, misalnya makanan Jepang, lebih banyak siapa sih, cowok apa cewek sih marketnya? Oh, ternyata cewek yang lebih senang makan atau ngemil dan segala macam gitu ya, dibanding cowok yang nggak terlalu banyak pilihannya gitu kan. Nah, cewek di usia berapa? Nah, itulah target market kamu. Nah, nanti gimana konsep restorannya sehingga masuk ke market segmen yang kamu tuju gitu loh. Jadi seperti kita nggak bisa menembak di dalam kegelapan. Kita jualan itu harus benar-benar tahu market kita siapa. Makanya produk yang ditujukan sesuai dengan market, dan pola jualannya gimana nih supaya dapat market yang kita tuju tersebut gitu ya. Termasuk level of service, pricing-nya juga, terus tadi interior design-nya ya gitu ya. Karena banyak restoran-restoran yang konsepnya kan bagus-bagus gitu ya, lucu gitu bentukannya gitu ya. Nah, dari sisi desain interior udah bagus, tapi produknya nggak bagus juga akan lama tuh tamu gitu kan. Yang bagus adalah kombinasinya ya, udah desainnya keren, makanannya oke, rasanya bagus, servisnya bagus, dan sebagainya. Nah, ini dibutuhkan suatu konsistensi. Nah, problem orang kita kadang-kadang nggak konsisten tuh. Makanya harus galak, F&B itu harus teriak, harus cerewet gitu loh. Makanan harus standar, produknya seperti apa, ya keluarnya seperti apa gitu ya. Nggak bisa hari ini nasi goreng rasanya gini, besok rasanya beda, yang masak beda rasa gitu, nggak bisa. Jadi atmosfer sudah saya jelaskan, jadi ambient itu sangat penting ya di dalam satu restoran, dekorasinya, table setting,
Terus uniformnya juga termasuk mempengaruhi ya. Jadi uniformnya si waiter-waitressnya menarik, sehingga orang menjadi nilai tambah gitu, lucu dan sebagainya gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau nanya? Kalau nggak ada yang nanya, seperti biasa, ini kuisnya, tolong dijawab dan di email ke saya. Baik, Pak. Kalau nggak ada lagi, karena saya harus morning briefing, kita akhiri. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai ketemu lagi minggu depan ya. Selamat pagi, Pak. Pak, terima kasih Pak Dino. Oke, salam dipoto dulu dong, kok itu seperti Tiara. Bisa bikin dulu ininya. Bikin ini. Oh. Oke, stop sending. Oke, bisa difoto dulu itu siapa? Tiara ya. Bisa dibuka semua camnya. Yang nggak hadir siapa itu? Ketua kelas? Rio, Pak. Dia beberapa ini emang nggak masuk atau nggak lanjut atau gimana? Udah berapa kali pertemuan nggak masuk? Oke. Udah selesai di fotonya? Udah, Tiara? Sudah Pak. Oke, see you next week. Thank you. Thank you Pak.